Pengacara keluarga Yosua itu mendapatkan informasi awal penembak Yosua adalah Eliezer dan Ferdi Sambo. Namun informasi yang berkembang, Putri Chandrawati ikut menembak Yosua dengan senjata yang diduga buatan Jerman. Kamarudin bilang pernyataan yang ia sampaikan dibenarkan Eliezer. Awalnya dibilang yang menembak berada di Indonesia, tapi kemudian kami temukan fakta baru bahwa yang menembak adalah Ferdi Sambo dan Richard Eliezer atau berada di Eliezer bersama dengan Putri Chandrawati. 3. Ya, karena ada menggunakan senjata yang diduga buatan Jerman. Mana posisi terdakwa Putri Chandrawati saat saudara masuk? Seingat saya di kamar, Yang Mulia. Seingat saudara di kamar. Tahu dari mana saudara kalau dia ada di kamar? Dengar suara ibu nangis, Yang Mulia. Oh, terdengar suara Putri menangis. Betul, Yang Mulia. Kemudian apa? Terdengar suara dari lantai atas ke bawah itu? Lantai 1, Yang Mulia. Kamar di lantai 1, Yang Mulia. Oh, di kamar lantai 1 terdakwa Putri. Keras suaranya. Menurut saya nangis biasa, Yang Mulia. Saya dengar sampai depan pintu, Yang Mulia. Kalau saudara dengar ya berarti kamarnya terbuka atau tertutup? Terbuka, Yang Mulia. Oh, terbuka. Apakah saudara tahu dari kamarnya Putri Chandrawati itu bisa melihat jenazah korban? Kamar ibu lurus dengan tangga, Yang Mulia. Lurus dengan tangga, artinya ketika korban tertembak bisa dilihat dari kamar itu. Kalau pintunya terbuka bisa, Yang Mulia. Oke. Kalau pintunya terbuka bisa dilihat. Kalau pintunya terbuka dan posisinya lurus, Yang Mulia. Posisinya lurus. Coba perbesar bisa. Oke. Itu di depan tubuh korban itu sebelah kanan itu apa? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Pintu kamar atau? Saya tidak tahu itu ruangan apa, Yang Mulia. Oh, itu ruangan. Nah, pintu kamarnya di mana? Pintu kamarnya lurus dengan kaki almarhum. Lurus lagi? Kaki almarhum, siap lurus. Jadi kalau kami tarik garis lurus untuk pintu, kita berdiri di atas kepala almarhum. Kepala almarhum, kaki, pintu ke sana, Yang Mulia. Oh, lurus ke depan itu adalah pintu kamar. Betul, Yang Mulia. Saudara tahu siapa yang ngambil foto ini? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Tapi foto ini ada di dalam berkas. Tidak tahu. Kemudian saudara mendengar terdakwa Putri menangis. Betul, Yang Mulia. Apalagi yang kejadian setelah itu? Kan setelah saudara disikut oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa saudara tidak bisa menjaga kalian tidak bisa menjaga ibu. Terus apalagi yang terjadi? Setelah itu Bapak bawa ibu keluar. Oh, Pak Sambo bawa ibu keluar. berarti melewati tubuh korban. Melewati. Oke, melewati tubuh korban. Itu ceceran darah banyak, berarti nginjek dong ceceran darahnya. Saya tidak begitu melihat. Oh, saudara tidak melihat. Oke. Digandenglah saudara Putri oleh terdakwa Ferdi Sambo keluar dari rumah itu. Betul, Yang Mulia. Menuju kemana? Menuju keluar, Yang Mulia, ke garasi. Pintu garasi. Terus Setelah itu sampai saya di luar. Oh, saudara mengikuti? Saya yang duluan, Yang Mulia. Oh, saudara keluar duluan? Melihat Bapak bawa ibu keluar, saya langsung dampingi keluar. Oke, terus sampai di luar, saya dengar Pak Efes memerintahkan untuk Bang Riki ngantar ibu ke Saguling. Bang Riki ngantar ibu ke Saguling. Ngantar ibu ke Saguling. Oke, terus setelah itu saya melihat Pak Ferdi Sambo cuma menelpon saja. Menelpon. Betul, Yang Mulia. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mengaku terkejut saat disebut-sebut ikut menembak Brigadir J. Ia dikatakan sebagai penembak ketiga setelah Barada Eliezer dan Ferdi Sambo. Ia kekeh berada di dalam kamar saat Brigadir J dieksekusi. Namun, siapa sangka, menurut Azan Romer, kamar di mana Putri Chandrawati berada, lokasinya tepat berada lurus dari badan Brigadir Yosua yang jatuh
setelah ditembak. Hal ini jadi memperkuat pernyataan bahwa bisa jadi Putri Chandrawati juga ikut menembak Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menanyakan kepada ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer yang menjadi saksi, ihwal keberadaan Putri Chandrawati saat Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas. Romer mengaku mendengar suara tembakan yang berasal dari dalam rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan, saat peristiwa pembunuhan Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022. Ia pun bergegas masuk ke rumah, menuju sumber suara. Ia melihat, di sana ada Barada Richard Eliezer, atau Barada E, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara, Brigadir J dalam kondisi telungkup, tergeletak di bawah tangga. Selain itu, Sambo tampak berjalan keluar rumah. Meski tak terlihat langsung, rupanya, keberadaan Putri Chandrawati juga diketahui Romer, tak jauh dari posisi terjatuhnya jasad Brigadir J. Dia mengetahui posisi Putri Chandrawati, lantaran mendengar suara tangisannya. Saat itu, Putri berada di kamar lantai 1, dalam kondisi pintu kamar terbuka. Menurut Romer, dalam posisi itu, Putri dapat melihat jenazah Brigadir J, dan peristiwa penembakan tersebut. Apa saudara tahu, dari kamar Putri Chandrawati, bisa lihat jenazah korban, tanya hakim lagi. Kamar ibu, lurus dengan tangga, jawabnya. Artinya, ketika korban tertembak, bisa terlihat dari kamar ibu, tanya hakim. Kalau pintunya terbuka, bisa yang mulia. Dan posisinya lurus, jawab Romer. Hakim lantas menunjukkan foto jenazah Brigadir J, yang tertelungkup di bawah tangga. Hakim meminta, agar Romer menjelaskan letak kamar Putri Chandrawati. Romer mengatakan, usai penembakan itu, Sambo kemudian membawa Putri keluar rumah. Keduanya melewati jenazah Brigadir J, yang tergeletak berlumuran darah. Melewati tubuh korban, tanya hakim. Melewati, kata Romer. Ceceran darah banyak, berarti nginjek dong, tanya hakim. Saya tidak melihat, jawab Romer. Saat itu, Azan Romer juga mengatakan, bahwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, berjalan melewati tubuh korban, yaitu Brigadir J. Selanjutnya, menurut Romer, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, berjalan keluar menuju ke garasi. Saat di luar, Azan Romer mengungkapkan, bahwa saat itu, Putri Chandrawati diantar Riki Rizal ke rumah saguling, sedangkan Ferdi Sambo sibuk bertelepon.